Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi sekitar tahun 90-an. Kejadian ini terjadi di daerah Surabaya. Ada salah satu toko dan pemiliknya bernama Pak Samsul. Dia itu tergolong pengusaha sukses di bidang mebel. Dia juga seorang kolektor barang-barang antik. Jadi hobinya Pak Samsul ini main barang-barang antik. Bahkan dia sempat jual barang-barang antik ini sampai ke luar negeri. Karena memang Pak Samsul ini keturunan orang kaya. Jadi memang garis keturunan dari bangsawan. Pak Samsul ini punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sudah menikah dan tinggal jauh dari Pak Samsul. Anak perempuan Pak Samsul ini masih kuliah, jadi masih tinggal di rumah sama Pak Samsul. Satu hari Pak Samsul ini balik ke kampung halamannya yang ada di Pekalongan, karena pada waktu itu tepat 40 hari ibunya meninggal. Dan Pak Samsul pun sekalian mau mencari barang-barang antik. Karena ibu dari Pak Samsul ini semasa hidupnya juga gemar mengkoleksi barang-barang antik. Lalu Pak Samsul bilang ke adiknya, karena si adik ini tinggal satu rumah sama almarhum ibunya. Lalu adiknya pun menunjukkan barang-barang antik peninggalan ibunya yang ada di gudang. Dan sampai barang antik peninggalan kakek dan neneknya pun masih ada tersimpan rapi di dalam gudang. Benar saja, setelah dicek oleh Pak Samsul, ternyata banyak sekali barang-barang antik di gudang. Ada kotak kayu antik, lemari, guci, dan lain-lain. Semua masih bagus-bagus, hanya saja berdebu karena lama tak dibersihkan. Lalu Pak Samsul pun bilang ke adiknya, kalau semua barang antik peninggalan orang tuanya mau Pak Samsul bawa ke Surabaya untuk dijual nanti dibagi dua hasilnya. Dan adiknya pun setuju dengan hal itu. Saking banyaknya barang itu, Pak Samsul sampai menyewa 3 truk untuk mengangkut semua barang antik itu. Lalu setelah sampai di toko Pak Samsul, barang itu langsung dibersihkan oleh karyawannya. Pak Samsul pun ikut mengawasi karyawannya yang sedang membersihkan barang antik itu. Pak Samsul pun jatuh cinta pada salah satu meja rias. Lalu Pak Samsul bilang ke karyawannya, coba ini bersihkan dulu, diperbaiki apa yang rusak. Lalu Pak Samsul dikasih tahu oleh karyawannya, Pak, ini meja riasnya, ada satu laci yang kebuka dan terkunci, dan satunya terkunci tidak bisa dibuka. Kalau saya buka paksa, takutnya rusak, kata karyawan dari Pak Samsul. Meja rias ini ada kacanya, tempat duduk dan 4 laci. Di kanan 2, di kiri 2. Dan di laci kiri bagian bawah pojok tidak bisa terbuka. Karyawannya pun bilang kalau misal gak usah dipakai aja Pak lemari ini. Tapi karena Pak Samsul ini sudah terlanjur suka, jadi Pak Samsul tidak mendengarkan ucapan karyawannya. Lalu dibawalah meja rias ini ke rumah Pak Samsul. Karena si anak dari Pak Samsul ini juga suka mengkoleksi barang antik. Ditaruhlah meja rias itu di kamar anaknya. Senanglah anaknya karena mendapat koleksi baru. Dan anak Pak Samsul ini sebut saja namanya Putri. Sehari, seminggu, 2 minggu, sebulan aman-aman saja. Sampai akhirnya di suatu malam sehabis pulang kuliah, Putri iseng-iseng make up di meja rias yang dikasih oleh ayahnya. Tiba-tiba saat dia lagi nyoba make up itu, sekelebat lewat bayangan di kaca. Putri pun deg-degan dan kaget pada waktu itu. Tapi dia mencoba tenang dan mesti berpikiran positif. Mungkin dia salah lihat karena sudah malam. Putri pun melanjutkan make upnya. Tapi tidak lama berselang Putri ini melihat lagi. Dari kaca di belakang dia, di kanan dan di kiri, itu muncul nenek-nenek pakai kebaya, berdiri persis di belakang Putri. Putri pun kaget dan menutup matanya menggunakan tangan. Dengan hati yang deg-degan sampai sekitar 15 detik dia membuka matanya sedikit demi sedikit, dan ternyata hilang sosok nenek-nenek tadi yang ada di belakang dia.
Karena dia rasa sudah hilang, langsung Putri melompat di kasur dan paksain untuk tidur malam itu. Besok paginya, Putri ini kepikiran dengan apa yang dialami tadi malam. Akhirnya pulang kuliah, dia penasaran dan mencoba ngaca lagi di meja rias itu sambil nyisir rambutnya. Tak lama berselang, tiba-tiba muncul lagi nenek-nenek ini di belakangnya. Tapi nenek-nenek kali ini wajahnya berbeda dengan yang pertama kali Putri lihat. Putri pun mencoba tidak menutup mata dan memberanikan diri untuk melihat nenek-nenek ini. Tapi pas dia menengok ke belakang, dua sosok ini sudah tidak ada. Jadi dua nenek-nenek ini muncul cuma di pantulan kaca saja. Pas dia mau lihat kaca lagi, sosok nenek ini seakan-akan ada di dalam kaca. Akhirnya Putri mencoba untuk baca-baca doa sambil merem karena saking takutnya. Sambil pelan-pelan dia buka mata dan dua nenek itu pun hilang lagi. Setelah itu Putri mencoba nenangin diri dan mencoba untuk tidur, tapi dia kepikiran terus. Tapi menurut Putri, sosok nenek-nenek itu mukanya tidak asing, seperti dia pernah melihat tapi tidak tahu di mana. Seperti dia pernah melihat tapi tidak tahu di mana. Karena dia mikir hal itu sampai ketiduran. Di malam itu, bapaknya si Putri, Pak Samsul, ke ruang makan karena mau ambil minum. Tiba-tiba pas jalan, Pak Samsul ini lihat Putri ada di atas tempat makan. Dan duduknya ini, dua kakinya dilipat ke belakang seperti orang saat duduk di atahiyatul lahir. Di situ si Putri ini sambil nyanyi lagu Jawa dengan suara yang pelan, membuat Pak Samsul menjadi merinding. Si bapak pun langsung menepuk-nepuk pipinya Putri berkali-kali, sampai akhirnya Putri tersadar. Ditanyalah sama bapaknya, "Kamu ngapain di sini?" "Hah, aku nggak tahu pak, aku lagi tidur," kata si Putri. Kalau si bapak membawa Putri ke kamarnya dan menyuruhnya untuk tidur. Paginya, Putri ini merasa kalau badannya itu lemes sekali, kayak orang demam. Diantarlah sama ibunya ke dokter. Pas balik ke rumah, Putri ini minta tidur bareng ibunya karena dia takut lihat sosok nenek-nenek ini lagi. Tapi kata ibunya, "Kamu nggak boleh karena sudah besar. Tidurlah di kamarmu sendiri." Karena di situ Putri juga belum menceritakan apa yang dialami. Akhirnya dia paksain untuk tidur di kamarnya sendiri. Pas saat mau tidur malam-malam, Putri ini badannya kayak diarahin buat ngelihat ke arah kaca rias itu. Dan pas Putri lihat ke arah kaca, dia tidak melihat dua nenek-nenek itu lagi, melainkan melihat empat nenek-nenek sekaligus di pantulan meja rias. Dan nenek ini pakai kebaya. Tapi nenek ini nggak diam. Dari pantulan kaca itu, keempat nenek ini seakan-akan mau nyekek Putri. Teriaklah Putri, dia memanggil ibunya. Nggak lama ibunya pun lari menuju kamar Putri. Dan di situ Putri menceritain ke ibunya apa yang dia lihat. Dari situ karena ibunya sudah tahu, akhirnya ditutuplah kaca itu dengan kain. Bapaknya Putri pun ditelepon dan disuruh langsung ke rumah sakit. Putri pun dibawa ke rumah sakit karena memang sudah parah sekali, sampai berteriak-teriak histeris, sampai lemes, sering sekali ketakutan. Setelah bapak dari Putri ini sampai di rumah sakit, dia ceritalah oleh ibunya kronologi kejadian yang dialami oleh Putri ke bapaknya. Karena sudah tahu sumber masalahnya ada di meja rias, akhirnya Pak Samsul langsung telepon Pak D-nya atau adik dari ibunya Pak Samsul yang ada di Pekalongan. Lalu ceritalah kejadian dialami oleh anaknya. "Kok kamu lancang sekali ambil barang itu?" kata Pak D-nya, Pak Samsul. "Itu tuh barang keramat ibu kamu, sengaja disimpan di gudang paling pojok supaya tidak dipakai lagi." Terus Pak D-nya bilang, "Ya sudah, tunggu di situ, Pak D mau OTW ke sana." Dan besok paginya Pak D-nya pun sampai. Sesampainya di Surabaya, Pak D-nya langsung menuju ke rumah sakit dan memberikan Putri minum air yang sudah didoa-doakan oleh Pak D-nya yang dibawa dari Pak D-nya dari Pekalongan. Akhirnya Putri pun mulai agak tenang
Selesai sudah minum air, Pak D-nya ini minta untuk diantar ke rumah Pak Samsul. Pada waktu perjalanan, si Pak D ini cerita ke Pak Samsul tentang meja rias itu. Ternyata meja riasnya itu punya ibu Pak Samsul yang sudah turun-temurun dari dulu 4 generasi. Dan sebelum ibunya Pak Samsul ini menikah, dia sebenarnya seorang sinden. Dan 4 generasi ke atasnya juga sinden. Tapi ibunya Pak Samsul ini nggak mau lanjut karena merasa itu aib. Tapi memang meja rias ini dari generasi ke generasi selalu membuat keturunannya yang perempuan menjadi orang sinden. Karena memang ibunya tidak pernah cerita ke anak-anaknya, makanya meja rias itu ditaruh di gudang paling pojok supaya sudah tidak ada keturunannya yang jadi sinden. Kata Pak D-nya, Pak Samsul ini, setiap sinden ini punya peliharaan, dan peliharaan itu disimpan di laci meja rias itu selama 4 generasi. Dan laci yang tidak bisa dibuka. Singkat cerita, mereka sampailah di rumah Pak Samsul. Entah bagaimana caranya si Pak D-nya itu doa-doa, terus dielus-elus meja riasnya. Tiba-tiba bunyi krek dari laci kebuka dengan sendiri. Setelah dilihat, ternyata di dalamnya ada 4 jenglot yang benar-benar baunya itu sangat busuk sekali. Dan akhirnya dibersihinlah oleh Pak D-nya. Dan akhirnya meja rias itu pun dibawa lagi ke Pekalongan dan ditaruh di gudang. Sampai sekarang pun meja rias itu masih ada. Dan sengaja supaya sudah tidak